Swastiastu. Dalam berbagai sumber-sumber pengetahuan Hindu disebutkan bahwa ajaran suci Weda pada awalnya diwahyukan di negeri India melalui para maharsi agung dalam periodisasi yang cukup panjang. Pernyataan ini didukung oleh berbagai fakta bahwa terdapat sloka-sloka Weda yang menerangkan berbagai tempat di negara India seperti Sungai Saraswati, Sungai Gangga, Sungai Yamuna, serta didukung juga dengan adanya kitab Ramayana dan Mahabharata yang merupakan kitab itihasa utama Weda dengan berlatar belakang sejarah di negara India, termasuk berbagai penjabaran bahwa Maharsi Vyasa, sang penyusun Weda, memanglah hidup di semenanjung India pada zaman dua para yuga. Dan hingga kini penganut ajaran Weda terbesar di dunia terdapat di negara India. Dalam kitab Brahmanda Purana didapat suatu keterangan mengenai pengkodifikasian Weda, di mana secara umum dikemukakan bahwa pengetahuan suci Weda pertama kalinya diturunkan pada zaman Kerta Yuga atau zaman Satya Yuga. Kemudian selama masa Treta Yuga, Weda dipelajari. Dan pada zaman dua para yuga, Weda mulai dikodifikasikan melalui Maharsi Vyasa. Turunnya wahyu Tuhan sebagai ajaran suci Weda diterima oleh para maharsi dengan periodisasi waktu yang berbeda. Dikenal 7 maharsi atau saptarsi penerima wahyu Tuhan, Brahman, Ide Sangyang Widiwasa. Maharsi Gratsmada merupakan golongan orang suci penerima wahyu Tuhan terkait turunnya mantra-mantra Weda, terutamanya Rigveda Mandala 2. Terkait sejarah kehidupan Maharsi Gratsmada tidak banyak ditulis dalam kitab-kitab Hindu. Dari beberapa catatan yang ada, diketahui bahwa Maharsi Gratsmada merupakan keturunan Sunahotra dari keluarga Anggira. Dalam kitab Mahabharata, terdapat catatan yang menyatakan bahwa Maharsi Gratsmada merupakan keturunan dari Maharsi Sonaka yang terhormat dalam sejarah Hindu. Maharsi Viswamitra merupakan golongan orang suci penerima wahyu Tuhan yang berkaitan erat dengan turunnya sloka-sloka dalam Rigveda Mandala 3. Maharsi Viswamitra sebelumnya merupakan seorang ksatria. Beliau adalah seorang raja terkenal yang sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Namun pada akhirnya meninggalkan kerajaan dan memilih untuk menjadi pertapa hingga selanjutnya memperoleh anugerah sebagai maharsi penerima wahyu suci Tuhan. Maharsi Wamadewa merupakan golongan orang suci penerima wahyu Tuhan melalui turunnya sloka-sloka Rigveda Mandala 4. Dalam riwayatnya dikatakan bahwa Maharsi Wamadewa telah mendapatkan pencerahan sejak masih dalam kandungan. Kitab-kitab Purana juga mengisahkan mengenai Maharsi Wamadewa yang melakukan dialog dengan Dewa Indra Raja para Dewa beserta Dewi Aditi. Hal itu disebutkan terjadi karena kedudukan Maharsi Wamadewa yang telah mencapai pensucian bahkan saat sebelum beliau dilahirkan. Maharsi Atri merupakan golongan orang suci penerima wahyu Tuhan melalui turunnya sloka-sloka yang dihimpun dalam kitab Rigveda Mandala 5. Dalam kitab Matsya Purana dijelaskan mengenai penggunaan nama Atri yang bukan hanya merujuk pada nama Maharsi Atri saja, namun juga sebagai nama keluarga Brahmana yang berasal dari garis keturunan Anggira. Dalam kitab Mandala 5 terdapat 87 sukta di mana 14 sukta diturunkan melalui Maharsi Atri, sedangkan selebihnya diterima melalui keluarga Atri lainnya. Maharsi Bharadwaja merupakan golongan orang suci penerima wahyu Tuhan melalui turunnya sloka-sloka Rigveda Mandala 6. Hampir seluruh isi kitab Mandala 6 dihimpun melalui Maharsi Bharadwaja dan terdapat beberapa sukta yang turun melalui keluarga Maharsi Bharadwaja lainnya, di mana antara lain disebutkan nama Sahotra dan Sarahotra.
Maharsi Wasista merupakan golongan orang suci penerima wahyu Tuhan melalui turunnya sloka-sloka Rigveda Mandala 7. Mantra Mandala 7 Rigveda selain dihimpun melalui Maharsi Wasista, juga diwahyukan melalui keturunannya, yaitu Resi Sakti. Dalam kitab Matsya Purana dikisahkan bahwa Resi Wasista berpasangan dengan Dewi Arudati, saudara perempuan Devarsi Narada. Kemudian memiliki seorang putra bernama Sakti yang selanjutnya menerima wahyu masuk ke dalam Mandala 7 kitab Rigveda. Maharsi Kanwa merupakan golongan orang suci penerima wahyu Tuhan melalui turunnya sloka-sloka yang dihimpun dalam kitab Rigveda Mandala 8. Kitab Mandala 8 sebagian besar memuat sloka-sloka yang diturunkan melalui keluarga Maharsi Kanwa. Di samping menyebutkan nama Maharsi Kanwa dalam kitab Mandala 8, terdapat pula nama Bhagawan Kasyapa, putra Maharsi Marici, Praskanwa, putra Maharsi Kanwa, Gosutki, Aswasutki, Pustigu, Brigu, Manu, Waiwatswata, serta Nipatiti. Kemudian Mandala 9 dan 10 Rigveda bersumber dari himpunan sloka-sloka yang diterima melalui beberapa maharsi, namun riwayatnya tidak banyak disebutkan dalam kitab-kitab suci Weda. Demikianlah penjabaran 7 maharsi penerima wahyu Tuhan yang terangkum ke dalam kitab suci Weda agama Hindu. Sebagai sebuah catatan, keberadaan Saptarsi, orang-orang suci penerima wahyu Tuhan, berbeda setiap masa Manu atau Manwatara. Manusia sekarang merupakan keturunan dari Manwatara ke-7, yaitu Waiwatsa Manu. Jadi pada Manwatara ke-8 nanti, kitab suci Weda diwahyukan melalui para maharsi yang tentunya berbeda dengan masa sekarang. Weda diturunkan sebagai sabda suci Tuhan secara langsung dan diturunkan turun-temurun kepada para dewa serta para manu hingga selanjutnya diterima oleh para maharsi dan menjadi pedoman hidup bagi umat manusia. Jangan pernah melupakan Tuhan di setiap nafas dalam hidupmu, karena Dia selalu ada di sana, menemani dan tidak pernah meninggalkanmu. Baiklah sahabat, sekian dulu bahasan kita kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Om Santi 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 Om.